Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena berkat dan kebaikan Tuhan saja sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Karena itu mendengarkan firman merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-15. Demikian firman-Nya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita kasih karunia Allah bagi orang percaya. Sungguh kasih karunia Allah sungguh ajaib dan luar biasa bagi kita manusia yang berdosa. Sehingga hanya oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, sehingga saluran kasih karunia Allah dinyatakan dan diberikan kepada saudara dan saya. Kasih karunia Allah adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada kita manusia yang berdosa melalui saluran iman kepadanya. Itu berarti bahwa saudara mengalami memperoleh kasih karunia Allah itu hanya karena kita beriman ataupun percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Lalu kita akan mempelajari hari ini apa pentingnya kasih karunia Allah itu bagi orang percaya. Apa gunanya kasih karunia Allah bagi kita orang yang beriman kepada Yesus Kristus? Setidaknya saya menjumpai dua pentingnya kasih karunia Allah itu bagi kita orang beriman. Yang pertama dalam ayat 16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Di sini kita melihat manfaatnya, pentingnya kasih karunia Allah bagi kita orang beriman adalah yang pertama, kasih karunia Allah mengakibatkan pembenaran. Kasih karunia Allah menghasilkan pembenaran. Itu berarti bahwa tidak mungkin ada pembenaran tanpa kasih karunia Allah itu. Dan saudara dan saya bisa mengalami kasih karunia Allah itu karena kita beriman kepada Yesus Kristus dan akhirnya mengakibatkan apa yang namanya pembenaran. Kata pembenaran di kayu dalam bahasa Yunani dalam kitab Roma memiliki peranan penting. Karena kalau kita akan menyelidiki kitab Roma maka kita akan menjumpai bahwa tema utama kitab Roma adalah dibenarkan karena iman. Nah, Paulus sedang berargumentasi bagaimana kasih karunia Allah bagi orang beriman yang saudara dan saya dapatkan, saudara dan saya peroleh, yang akhirnya mengakibatkan kita mengalami apa yang namanya justification, mengalami pembenaran. Itu karena apa? Karena kita memiliki kasih karunia Allah. Pembenaran itu seperti apa? Kita dianggap diperhitungkan sebagai orang benar karena kita percaya dan beriman kepada orang benar yang mati di Bukit Golgota namanya Yesus Kristus sehingga saudara dan saya dibenarkan. Ini menunjuk kepada suatu legal standing kita, posisi hukum kita di mata Tuhan
di mana saudara dan saya adalah orang berdosa, dan karena itu saudara dan saya dikategorikan sebagai orang terdakwa di mata Tuhan. Nah, karena saudara dan saya terdakwa di mata Tuhan secara legal standing, maka legal standing ini perlu dibereskan. Dan caranya membereskan adalah Kristus datang ke dalam dunia, mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan ketika kita percaya beriman kepada Dia, saudara dan saya mengalami kasih karunia Allah itu. Dan kasih karunia Allah itu yang mengakibatkan saudara dan saya mengalami pembenaran. Dari seorang terdakwa akhirnya dibenarkan, akhirnya dibebaskan, sehingga legal standing Anda sebagai seorang terdakwa berubah, kita menjadi orang benar karena kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah dibenarkan, itu berarti bahwa tidak ada lagi status hukum kepada saudara dan saya. Kalau tidak ada status hukum kepada saudara dan saya, maka itu artinya bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi saudara dan saya. Makanya dalam Roma 8 ayatnya yang pertama firman Allah berkata demikian. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa tidak ada penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus? Karena penghukuman itu sudah ditanggung oleh Kristus di Bukit Golgota. Dan ketika kita percaya kepadanya, kita memperoleh kasih karunia Allah itu. Dan kasih karunia Allah itulah yang membenarkan saudara dan saya di mata Tuhan. Sehingga kita yang tadinya orang berdosa, tadinya orang terdakwa di mata Tuhan, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Itulah pentingnya, itulah manfaat kasih karunia Allah bagi kita orang percaya. Yang kedua, ayatnya yang ke-21. Firman-Nya berkata demikian, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kasih karunia Allah itu bukan hanya membenarkan kita, tapi juga kasih karunia Allah membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya hidup yang tidak akan binasa. Hidup yang kekal artinya hidup yang memperoleh keselamatan. Itu maksud hidup yang kekal itu. Dan saudara dan saya memperoleh ini semua juga karena kasih karunia Allah. Nah, karena itu ketika kita memperoleh kasih karunia Allah, oleh karena kita percaya dan beriman kepada Kristus, maka akibatnya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang tidak akan binasa. Memperoleh hidup yang tidak akan dihukum. Tapi sebaliknya saudara dan saya memperoleh keselamatan, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal. Ini berkat Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa bagi saudara dan saya. Karena saudara dan saya memperoleh apa yang namanya hidup yang kekal itu, memperoleh suatu kehidupan yang tidak akan mengalami penghukuman di neraka. Tapi sebaliknya saudara dan saya memperoleh keselamatan di sorga karena kasih karunia Allah bagi saudara dan saya. Inilah dua pentingnya, dua manfaatnya kasih karunia Allah bagi kita orang percaya. Mengakibatkan pembenaran, tapi juga membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang boleh mengajar kami akan kasih karunia Allah bagi orang beriman. Sungguh kasih karunia Allah sungguh ajaib dan luar biasa bagi kami manusia berdosa. Sehingga kasih karunia Allah itulah yang mengakibatkan pembenaran. Kasih karunia Allah itu yang membuat kami memperoleh hidup yang kekal. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan limpahkan dalam hidup mereka.
Secara khusus hamba berdoa umatmu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.